Selamat sore Mas Jepon, berikut terlampir sedikit tutorial mengenai pencatatan atau penjurnalan di Perumda. Pertama itu misalkan contoh nih Mas Jepon, pada tanggal 1 bulan 6 bulan Juni 2026 6008 ini sebenarnya berkas kami internal Mas Jepon. Nah, di sini ada akun sama dengan aplikasi yang Mas Jepon sudah sediakan, beban pemeliharaan bangunan pasar. Pada sub akunnya beban pemeliharaan bangunan pasar juga 750.000. Di sini Mas Jepon sebenarnya kami ada punya alat bantu untuk memfilter. Misalkan nih tanggal berapa aja sih beban pemeliharaan bangunan ini. Nah, Mas Jepon alangkah nanti ada update-nya atau progresnya. Ada filter menu ini Mas Jepon untuk ngebantu kita memfilter. Nah, di sini Mas Jepon kelihatan nih. Sebenarnya pengeluaran kita yang akun beban pemeliharaan bangunan pasar itu dari awal Juni sampai per hari ini ada di tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5 dan seterusnya. Nah, angkanya pun di sini sebenarnya Mas Jepon udah tertera. Misalkan di sini ada 60.281.820. Nah, data ini Mas Jepon sebenarnya bisa digunakan untuk bagian laba rugi. Pertama dia ngeling nanti ke buku besar. Mas Jepon bisa membuat data ini di buku besar dengan alat bantunya di data lampiran laba rugi. Nah, sebenarnya Mas Jepon, di data lampiran laba rugi ini adalah rangkuman dari semua jurnal. Contoh, salah satunya tadi, beban pemeliharaan bangunan pasar yang otomatis sama 60.281.820 rupiah yang tertera dari semua jurnal ini Mas Jepon. Nah, angkanya pasti sama nih. Sebenarnya buku besar adalah rangkuman dari semua jurnal. Misalkan akun tadi dengan COA 600/2020. Di sini akan totalnya muncul. Dapat angka dari 60.280 sekian ini saat diklik akan muncul kembali ke jurnal tadi. Nah, setelah di sini Mas Jepon, data ini akan ngeling lagi dia ke laba ruginya. Nah, laba rugi kita akan kelihatan yang mana di sini ada dikasih apa? Bantu juga beban pemeliharaan pasar 60.281 sekian. Ini sebenarnya datanya sama nih. Datanya sama tadi yaitu dari data jurnal kita udah sama. Jadi sinkronnya dari jurnal udah sinkron ke data lampiran laba rugi ini sebagai buku besarnya. Kemudian akan ngeling lagi ke laba rugi kita, itu angkanya pun sama. Nah, setelah kita udah sama juga di buku besar sama, dari jurnal terus juga di laba rugi udah sama. Kemudian yang LRA. Nah, LRA-nya ini berhubungan lagi Mas Jepon. Di sini dia masuk beban operasional. Kita buka lagi nih beban operasional. Carilah kita beban operasional yang namanya ini beban bangunan pasar. Nah, angkanya pun akan sama nih Mas Jepon. 60.281.820. Nah, sebenarnya dia sinkronisasinya dari jurnal, terus buku besar atau data lampiran laba rugi tadi akan ngeling lagi ke laba rugi, terus juga akan di LRA-nya akan sama angkanya Mas Jepon. Nah, kemudian data yang sampai dari bulan lalu, bulan ini, sampai dari bulan ini, bagian kolom bulan ini, dia yang terjadi transaksi bulan ini atau bulan bersangkutan. Contoh, misalkan laporan keuangan Juni. Berarti yang realisasi bulan ini yaitu transaksi yang terjadi bulan berjalan atau bulan ini. Nah, sebelumnya bagaimana sih Mbak Nisa dapat angka yang bulan lalunya itu? Angka sampai dari bulan lalu ini sebenarnya angka dari lampiran bulan Mei, Mas. Nah, contoh. Nah, kita buka lagi di beban operasional. Nah, bulan sebelumnya yang kolom bagian L ini data awal untuk bulan selanjutnya. Contoh seperti ini tadi.
kita untuk membuat laporan bulan Juni, yang mana sampai dari bulan lalunya ambil datanya dari laporan terakhir, yaitu laporan bulan Mei. Angkanya pasti sama dengan bulan sebelumnya, berkelanjutan. Contoh, misalkan tadi kita contohnya 1.2, pemeliharaan bangunan pasar 146.163, atau bagian kolom J, datanya itu sama dengan laporan bulan Mei. Saldo akhirnya ini, saldo akhirnya di bagian bulan Mei. Nah, di sini nanti karena belum update, nanti di sini Mas, yang saldo bulan L ini akan menjadi saldo bulan lalu. Jadi contohnya seperti ini, langsung kita rubah datanya. Ini bulan Mei, kita tarik data aja. Saldo akhir bulan ini yang dijadikan saldo awal bulan berjalan atau bulan bersangkutan. Nah, saldo bulan ini kita masukinlah angka untuk saldo awalnya bulan bersangkutan. Nah, sehingga saldo sampai bulan ini dia akan terupdate Mas, yaitu update dari saldo bulan sebelumnya ditambah saldo bulan ini atau bulan bersangkutan, sehinggalah muncul angka rumus ini, 7 tambah 8, realisasi bulan ini tambah bulan sebelumnya, sampai ke bawah itu sama Mas rumusnya. Nah, seperti itu Mas, sinkronisasi contoh kasusnya dari jurnal, terus berkelanjutan ke buku besar yang udah dibuatkan Mas Jepon di bagian buku besar, itu kita bisa klik. Contoh misalkan ke buku besar tadi. Misalkan 60, 20, 20. Nah, ini sebenarnya Mas Jepon bisa kita ambil datanya misalkan untuk bulan Juni aja. Secara gambaran umumnya seperti ini tadi, data lampiran laba rugi atau buku besar yang Mas Jepon udah buatkan di aplikasi kita. Kemudian setelah itu ngeling lagi tadi di bagian laba rugi, kemudian di beban operasionalnya. Mungkin sekilas singkat penjelasan seperti itu Mas Jepon. Nanti kalau ada kendala atau yang kurang bisa aja lagi nanti kita tambahkan video record atau by WA. Terima kasih.